Anggota polisi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menggelar patroli skala besar Sabtu 25 Juli 2021 malam. Patroli diadakan untuk melancarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Patroli diadakan di wilayah kota Ende, menyasar anak-anak remaja yang berkumpul dan aktivitas para pedagang yang melebihi batas jam berjualan. Dalam patroli ini, Polres Ende juga melibatkan para personil Kodim 1602 Ende. Ada momen menarik ketika para anggota polisi mendatangi salah satu tempat jualan gorengan di Jalan Kelimutu yang dijaga oleh seorang ibu dan suaminya. Pedagang gorengan itu hanya terdiam dengan ekspresi wajah sedih. Dagangannya masih banyak yang belum laku terjual. Kabaks Op Polres Ende AKP Oka Deswanta menghampiri ibu tersebut lantas menjelaskan mengenai patroli pada malam itu. Prihatin melihat banyak gorengan si ibu belum laku terjual, Oka Deswanta lantas memborong gorengan tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan poskupang.com ada Oris Goti yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Oris. Halo, selamat sore Firda. Oris, bisa dijelaskan bagaimana cerita dari polisi yang memborong gorengan dari ibu-ibu tersebut? Ya betul Firda, memang ada momen menarik dalam patroli skala besar yang dilakukan oleh Polres Ende. Nah untuk diketahui bahwa patroli skala besar ini merupakan perintah Kapolri yang dijabarkan sampai ke tingkat Polda dan juga Polres. Nah untuk patroli di Polres Ende sendiri dipimpin oleh Kabaks Ops Polres Ende AKP Oka Deswanta. Nah dalam patroli itu tim menyusuri beberapa lokasi ramai di pertokoan, di tempat-tempat usaha, dan juga di titik-titik kumpul. Nah, ketika tim mendatangi pedagang gorengan, ada pasangan suami istri yang tengah berjualan di Jalan Kelimutu. Dua pasangan suami istri ini tampak kaget dan hanya terdiam karena mereka takut mereka beroperasi di atas pembatasan jam malam, di mana sudah lewat dari pukul 9 malam. Nah, ketika didatangi oleh tim patroli, pasangan suami istri ini hanya terdiam dan juga mereka tampak ekspresi wajah sedih karena banyak sekali gorengan yang belum laku terjual. Lalu Oka Deswanta menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan patroli tersebut. Dia menegaskan bahwa tujuannya adalah memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dan juga dalam rangka untuk mencegah atau menekan laju perkembangan kasus COVID di Kabupaten Ende. Nah, setelah memberikan penjelasan terhadap pasangan suami istri ini, Oka Deswanta lalu membeli semua gorengan pasangan suami istri ini dan wajah si ibu langsung berubah menjadi ceria. Dia lalu dengan lincah membungkus gorengan ke dalam plastik dan diberikan kepada Pak Oka Deswanta. Lalu gorengan itu dibagikan kepada semua tim patroli pada malam itu. Sekian Firda. Oke, Oris mungkin bisa dijelaskan apa kalimat pertama yang dikeluarkan oleh penjual ini dan juga setelah seusai dagangnya diborong oleh petugas ini. Ya, ketika didatangi oleh anggota polisi, si ibu ini langsung mengaku bahwa dia telah bersalah karena sudah lewat dari batas jam berjualan. Lalu dia dengan nada sedih mengatakan bahwa dagangan saya masih banyak, jadi makanya saya masih bertahan di sini. Seperti itu kalimat yang disampaikan oleh si ibu kepada anggota polisi. Ekspresi apa yang dikeluarkan oleh pedagang ini setelah mengetahui jualannya diborong oleh petugas, Oris? Ya, dari ekspresi wajah sedih karena sudah dagangannya itu diborong oleh anggota polisi, wajah ibu ini langsung berubah menjadi ceria, berseri-seri. Dengan lincah dia lalu meminta bantu suaminya untuk mengambil plastik, membungkus semua gorengan yang sudah diborong itu, lalu Oka Deswanta menerima dan membagikan kepada semua anggota patroli yang bertugas pada malam itu. Sekian Firda. Oke, Oris, apakah sudah ada penerapan jam malam di Ende sendiri sehingga pihak kepolisian mengadakan patroli skala besar seperti pada Sabtu kemarin? Ya, dalam 2 bulan terakhir ini memang ada penerapan pembatasan jam malam. Hal itu dilakukan untuk menekan laju perkembangan kasus COVID di Kabupaten Ende. Sekian Firda. Mengenai patroli skala besar yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah masih ada dilakukan hingga saat ini atau ada pembatasan waktu mungkin? Ya, berdasarkan keterangan dari Kabak Ops AKP Oka Deswanta menerangkan bahwa patroli berskala besar ini akan dilakukan hingga pada 2 Agustus. Hal itu dilakukan untuk menekan laju perkembangan COVID. Lalu
Lalu dalam patroli ini selain imbauan untuk menaati prokes, anggota polisi juga untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan juga salah satu cara untuk membantu masyarakat memulihkan ekonomi, salah satu cara seperti tadi mereka membelanjakan gorengan atau dagangan dari para pedagang. Sekian, Firda. Oke, Oris berarti bisa dikatakan bahwa patroli skala besar ini akan dilakukan hingga nanti PPKM level 4 selesai seperti itu ya. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabak Ops Polres ND AKP Oka Deswanta dan berikut liputannya untuk Anda. Pada saat kita melaksanakan penertiban waktu, di mana sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, sampai batas waktu pelaku usaha adalah pukul 21.00. Pada saat kita mau menghentikan kegiatan tersebut, ternyata yang bersangkutan masih banyak sisa jualannya. Dengan rasa sosial dan kemanusiaan, ya kita juga tidak mau merugikan pedagang itu sendiri. Sehingga juga kita membantu pemulihan ekonomi nasional dengan kita membeli barang dagangannya ya sudah kemampuan kita di lapangan, sehingga juga para penjual tersebut merasa senang juga dengan walaupun dia sudah menutup jualan tersebut. Terima kasih. Untuk teguran tertulis, kita ada satu warung kopi di Jalan Masjid Raya, di mana modusnya mereka adalah menutup tempat usahanya dari luar, lampu dimatikan. Namun demikian kita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa mereka tetap beraktivitas di dalam dan motor-motor para pengunjung itu diparkir di dalam, sehingga dengan dasar informasi dari masyarakat itu kita tindak lanjut dan ternyata memang betul ada kegiatan di dalam warung kopi tersebut, sehingga kita melakukan teguran tertulis dengan syarat bahwa apabila dia mengulangi perbuatan itu maka dia bersedia dicabut izin usaha dan lain sebagainya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firda Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.